Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini saya akan melakukan analisis atau tutorial mengenai uninformed search algorithm. Nah, lebih tepatnya untuk sekarang adalah mengenai backtracking algorithm. Nah, di backtracking sendiri itu kita kecilkan ininya width-nya ya. Jadi kalau di backtracking sendiri itu kita key-nya ya tadi kita nggak boleh ada cycle. Maksudnya kayak misalkan kita mau berjalan dari Semarang ke Surabaya. Nah, kalau dari Semarang ke Surabaya itu kan harus melewati apa dulu sih? Saya agak lupa. Kudus, kemudian Jepara, kemudian misalkan Blora gitu kan. Nah, misalkan kita sudah sampai Jepara nih, kemudian sampai Rembang, itu kan kita harusnya udah masuk ke selanjutnya adalah ke daerah kota di Jawa Timur gitu. Tapi kok setelah sampai Rembang kita balik lagi ke Kudus atau ke Semarang lagi gitu. Nah, berarti itu adalah cycle, kayak kita melakukan hal yang sia-sia ya, kembali lagi ke state sebelumnya, state awal. Kemudian selain itu kita mungkin juga punya namanya bound. Jadi bound itu kayak batasan kita boleh melewati city-nya berapa kali. Misalkan dari Semarang ke Surabaya boleh maksimal melewati 5 kota. Kalau lebih dari 5 kota berarti dianggap nggak efektif kita algoritmnya. Nah, gitu. Atau misalkan bukan jumlah city tapi jarak. Misalkan kalau kok saya bilang misalkan terus ya. Dari Semarang ke Surabaya maksimal 80 km. Ya kita harus cari rute, entah itu pakai jalan tikus, jalan tol, yang penting di bawah itu panjang dari jalannya. Nah, biar kebayang, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini kita punya puzzle, gridnya 9 ya, 3x3. Contohnya di sini ada 2, 8, 3, 1, 6, 4, kemudian 7, 5. Nah, jadi kan kayak digeser-geser gitu, biar intinya di akhir kita bisa mendapatkan yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya kayak game yang biasa inilah ya, kita mainkan anak-anak kecil dulu. Tapi kalau anak zaman sekarang mainnya Mobile Legends ya, sama Genshin Impact. Nah, jadi kita berusaha mengurutkan ini. Jadi kita akan menggeser kotak yang kosong ini ya. Jadi kayak misalkan 7 pindah ke kanan atau 5 pindah ke kiri gitu. Nah, contohnya langkah yang kita pilih pertama adalah menggeser 7 ke kanan. Jadi yang tadinya 7 di sini jadi ke sini ya, ke kanan gitu. Jadi kayak gini, 7. Nah, 5-nya tetap 1, 6, 4 tetap di sini. 2, 8, 3 tetap. Nah, habis itu langkah kedua. Oh, ini step 1 ya. Step 1. Oh ya, kita mau kasih bound-nya, contohnya adalah 6 langkah maksimal. Kalau lebih dari 6 langkah nggak boleh. Kemudian di sini kita langkah selanjutnya adalah menggeser 1 ke bawah. Ini yang 1 ini kita ke bawahkan. Oke, berarti kita 1 ke bawah. Ini 7, 5, 6, 4, 2, 8, 3. Nah, kemudian muat nggak ya? Langkah ke berapa nih? Ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Lah, langkah ketiga itu kita mencoba menggeser 2 ke bawah. Ini ke bawah sini. Ini saya random aja ya. Misalkan teman-teman mau geser 6 ke kiri juga, ke sini juga bisa aja. Nah, yang penting kan geser ke area yang kosong. Jadi kita geser 2 ke bawah, terus sisanya tetap gitu. Kemudian ini 83 ya. Nah, langkah keempat misalkan apa lagi ya? Langkah keempat itu 8-nya geser ke kiri. Oke. 8 geser ke kiri, lainnya tetap. Kemudian habis itu langkah ke 1, 3, 4, 5. Makin tidak jelas gambarnya. Gak boleh ya. Langkah kelima misalkan 8-nya itu 1, 2, 3, 4 ya, oke. Tapi ya langkah kelima itu kita geser 8-nya ke kanan lagi. Misalkan ini. Terus kemudian sisanya tetap. Nah, secara aturan kan memang boleh ya. Ini kan
ada 8, ini kotak kosong kita pindah ke kanan, tapi di sini terjadi cycle ya. Ini cycle. Jadi kalau teman-teman lihat ini posisinya sama 83, 83, 264, 264, 175. Jadi karena terjadi cycle, ini nggak boleh melanggar ini, melanggar cycle ini. Jadi kita harus ganti langkahnya, jadi yang tidak mengandung cycle. Oke. Kemudian misalkan kita jadi ganti 3-nya yang geser ya. Jadi ini yang ke sini. 8, 3, 2, 6, 4, 1, 7, 5. Ada nggak yang kayak gini? Nggak ada ya? Ya, jadi ini sesuatu yang baru. Nah, jadi ini adalah langkah ke-5. Kemudian langkah yang ke-6, misalkan kita mau geser 3 ke kanan. Jadi 8, 3, 2, 6, 4, 1, 7, 5. Nah, kalau teman-teman jeli sebenarnya ini udah kelihatan ya. Kalau ini adalah melanggar cycle. Jadi ini sesuatu yang sama lagi. Nah, jadi ini ada pelanggaran cycle dan juga ada pelanggaran satu lagi adalah bound. Nah, kenapa? Karena ini udah sampai 6 langkah tapi dia nggak bisa mencapai titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak bisa kayak gini. Jadi melanggar cycle dan juga melanggar bound. Nah, coba kita ubah ya. Ini langkah ke-6-nya nggak kayak gitu. Tapi kita ubah jadi, kenapa masih biru? Menjadi ini 4-nya ke atas misalkan ya. Berarti 8, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 5. Ini nggak ada cycle nih, teman-teman lihat 8, 3, 4, 8, 3 nggak ada ya, nggak ada yang sama ya. Jadi ini sesuatu yang baru, boundnya nggak masalah, tapi ada pelanggaran lagi di sini adalah pelanggaran pelanggaran bound. Nah, kenapa? Karena memang kita sudah maksimal 6 langkah mentok, tapi nggak sampai yang tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, jadi memang gagal lagi kan. Jadi mau nggak ngelanggar cycle pun tetap akan ngelanggar bound. Nah, terus solusinya gimana? Ya kita solusinya backtracking tadi. Ya backtracking itu artinya ya kayak delete kembali ke state awal gitu. Nah, itu barusan saya melakukan backtracking nih. Sorry. Ini backtracking. Jadi ininya kehapus. Nah, kemudian kita kembali ke state sebelumnya itu. Kayak gitu. Jadi kita melakukan backtracking, tapi yang tadinya cuma backtracking sekali, sekarang backtracking 2 kali. Karena udah mentok gitu. Jadi kita mulai dari sini lagi. Nanti kita misalkan coba 6-nya ke atas tadi udah belum sih? Atau misalkan tadi udah mencoba 6-nya ke atas, 3-nya ke kiri, 8-nya ke kanan. Kalau itu melanggar cycle semua sama bound semua, berarti kita backtracking lagi, mundur lagi dari state ini, kayak gitu. Kalau dari sini kita coba lagi, misalkan 2-nya yang ke atas, kemudian nanti kena cycle, 8-nya geser ke kiri, kemudian nggak kena, pokoknya selalu melanggar cycle dan bound. Nanti misalkan ya kita backtracking lagi, lalu backtracking lagi, pokoknya jadi kita mencoba akhirnya kayak brute force gitu loh, kayak kita akan mencoba semua kemungkinan. Nah, jadi backtracking itu kayak gitu, kita mencoba kembali ke langkah sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan contoh backtracking yang lain, dari kota A ke kota B. Contohnya gini deh. Kita bikin hitam. Ini contohnya ada kota S, kemudian ada di sini ada kota A, di sini ada kota C, di sini ada konektornya ya, penghubung edge. Kalau misalkan pakai graph berarti kan vertex dan juga edge. Kemudian di sini ada B, ini terhubung kayak gini. Kemudian di sini ada kota D. Kemudian di sini ada terhubung. Kemudian ada kota G. Nah, intinya adalah saya ingin menuju dari kota S menuju ke kota G. Nah, kemudian di sini misalkan ada jaraknya 3 km,
kemudian 4 km, 4 km, 7 km, 2 km, 4 km, kemudian 5 km, kemudian 2 km, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan pakai backtracking algorithm, kemudian ditambahin use the closest one. Jadi kita milih langkah selanjutnya, kota selanjutnya itu berdasarkan terdekatnya ya. Nah, jadi yang kita bisa pilih pertama kan kita titik startnya dari S. Nah, kemudian harusnya kan kalau kita pengen, kita pakai biru aja ya, biar beda. Oke, biru muda lah. Oke, jadi kan kita dari kota S nih. Nah, kemudian kita pilihannya apa? Pilihannya adalah antara A atau C. Gitu kan. Antara A atau C. Tapi kalau kita lihat ini lebih kecil yang 3 kan. S ke A jaraknya lebih dekat daripada S ke C. Karena 3 kurang dari 4. Maka kita pilih yang A. Makanya jalur ini kita pilih. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dari A. Kita akan bisa ke mana aja. Bisa ke S lagi. Kemudian bisa ke B. Lalu bisa ke C. Gitu kan. Nah, kalau ke S itu jaraknya 3. Kalau ke C itu jaraknya adalah 4 ya. Kalau ke B ini jaraknya berarti adalah 5. Nah, kemudian kalau dari A ke S ini balik lagi dong. Nah, ini kalau teman-teman ingat terjadi cycle. Jadi nggak boleh lewat S. Jadi udah sampai kota A masa kita balik ke kota S lagi. Itu nggak boleh. Kemudian dari B sama C lebih dekat yang C. Karena 4 ya. Maka kita pilih ke C. Nah, kemudian oh ya kita kasih bound. Boundnya misalkan di sini ada 4 langkah. Nah, tuh 2, 3. Ya, kemudian dari misalkan dari kota, sekarang kita ada di kota C, kita bisa kemana aja, kita bisa ke kota S, bisa ke kota A, ini kan bisa ke S, bisa ke A, bisa ke D, bisa ke B. Ini banyak nih pilihannya nih. Nah, kalau misalkan dari kota C ke kota S itu jaraknya 4. Dari kota C ke A itu jaraknya 4 juga. Dari kota C ke D jaraknya itu 2. Dari C ke B itu jaraknya 7. Wah, jauh ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, berarti kita bisa pilih ke yang D. Terpilih gitu. Jadi sekarang kita ada di kota D. Nah, ada di kota D. Mendingan kita ke kanan ya, biar nggak ini kejauhan turunnya. Atau warnanya kita ini gelapkan dikit biar lebih enak. Nah, berarti kita sekarang udah ada di kota D. Nah, tadi kita ke sini ya. Jadi udah ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kemudian di kota D ini kita bisa ke mana aja? Bisa ke C lagi dan juga bisa ke B. Nah, kalau ke C itu jaraknya 2. Kalau ke B itu jaraknya 4. Jadi kita pasti pilih C kan, lebih dekat. Tapi ini cycle. Jadi nggak boleh. Balik lagi ke state awalnya sebelumnya. Kayak backtracking kan nggak boleh gitu. Berarti kita terpilih yang B, terpilih. Tapi teman-teman ingat di sini ada batasan 4 langkah dari rumah. Nah, jadi nggak boleh ini, sama ini. Ini udah 1, 2, 3. Nanti kalau kita ke B, 4, udah 4 langkah tapi kita belum mencapai G. Jadi nggak boleh. Jadi kita nggak boleh ke jalur ini. Jadi kalau kita tambah sini berarti ini 1, 2, 3, 4. Kalau ke sini 5 berarti nggak bisa kan, udah mentok. Jadi kita backtracking. Nah, berarti dengan backtrackingnya gimana? Kita mundurin, kita nggak boleh menuju ke D. Itu. Nah, berarti karena kita dimundurin, kita hapus ini, nggak jadi pilih sini ya. Jadi di sini tadi berapa sih? Saya lupa, 2 ya. Nah, berarti kita pilihannya dari C, ini nggak boleh ke D tadi. Kemudian ke S nggak boleh karena dia itu cycle. Kembali ke step pertama. Ini juga cycle karena kita dari C masa ke A lagi, cycle. Pilihan satu-satunya ke B. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita sekarang berada di kota B. Kayak gini ya. Nah, di kota B pilihannya kemana? Ada banyak sih. Ada ke A juga, kemudian ada ke C, ada ke D, ada ke G. Nah, ke A terjadi cycle. Ke C berarti terjadi cycle. Ke D, ini sebenarnya nggak terjadi cycle. Cuma dia nanti kalau balik ke sini, dia dari D harus ke C lagi.
terjadi cycle. Kembali ke B lagi, misalkan ya, kepilih ke D, kemudian D itu pilihannya adalah ke C atau ke B, ini cycle semua nih. Nah, jadi pilihannya ke G, ke go state-nya ya, ke kota G. Jadi, yaitu solusinya adalah kita dari kota S menuju ke kota A, menuju ke kota C, kemudian menuju ke kota B, lalu G. Berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, ya. Kayak gitu. Jadi, kita tidak melanggar bound, tidak lebih dari 4. Ya, kemudian juga kita tidak terjadi cycle. Tapi kelemahannya backtracking kadang dia nggak optimal gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat, kita jumlahkan ya. S ke A itu ada berapa tadi? 3 km, misalkan A ke C itu ada 4 km. Kemudian C ke B itu ada 7 km. B ke G itu ada 2 km, berarti total ada 16 ya, 16 km. Padahal kalau kita dari S kemudian A, B, G, ini ya, des gitu kan, itu bisa 3 km, 5 km, 2 km, jadi total cuma 10 km. Nah, backtracking memang tidak menjamin bahwa ini akan efektif ya, efisien secara jarak, tapi dia bisa ini menemukan solusinya, yaitu pros and cons-nya ya, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time, bye bye, assalamualaikum.